Membaca saja jarang. Kalau baca sosmed, baca WhatsApp luar biasa setiap hari, tapi baca Al-Quran sehari cuma 1 lembar aja beratnya luar biasa. Kita baru bicara membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal jamaah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang ciri-ciri orang bertakwa supaya keluar Ramadan kita menjadi pribadi yang betul-betul bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri keempat orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan padamu Muhammad dan pada nabi-nabi sebelum kamu, yaitu Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan banyak sekali nabi. Kata Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya itu ada 124.000 nabi. Dari 124.000 itu ada 313 rasul. Dari 313 rasul ada yang mendapatkan kitab itu sekitar 104 kitab, 104 rasul, yang dari kesemuanya diringkas dalam 4 kitab utama, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, yang mana semua isi kitab terdahulu sudah diringkas di dalam Al-Quran. Kita dalam sehari memohon kepada Allah supaya diberikan Shiratal Mustaqim 17 kali lah minimal kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Tahukah kita semua bahwa Allah langsung menjawab permintaan kita itu di dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu punya ciri-ciri, punya ciri khas, yang mana mereka itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum begitu semangatnya mereka mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang belajar kepada Rasulullah, tidak belajar banyak, hanya maksimal 10 ayat. Kemudian mereka dalami, mereka pahami, mereka internalisasi dalam diri mereka. Setelah itu mereka amalkan, dan mereka tidak kembali lagi kepada Rasulullah untuk belajar ayat selanjutnya, melainkan mereka sudah berhasil mengamalkan apa-apa yang mereka pelajari sebelumnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sungguh jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Allah telah menjadikan Al-Qur'an itu mahjura, ditinggalkan. Dalam bahasa Arab meninggalkan itu ada taroka, ada hajaro. Kalau taroka ditinggal tidak jauh di belakang, akan tetapi ketika menggunakan istilah hajaro atau kita kenal istilah hijrah, itu seperti Rasulullah SAW yang berhijrah jauh dari Makkah ke Madinah, meninggalkan Makkah jauh di belakang beliau. Nah, seperti itulah kondisi yang kita dapati kaum muslimin saat ini. Mereka betul-betul menjadikan Al-Quran itu jauh dari kehidupan mereka. Banyak orang Islam yang hanya menyentuh Al-Qurannya di 3 hari awal bulan Ramadan, lalu dia pasang lagi di atas lemari, dipajang lagi di etalase, sampai berdebu lagi untuk dibersihkan di awal bulan Ramadan tahun depannya. Itu kan menyedihkan sekali. Membaca saja jarang. Kalau baca sosmed, baca WhatsApp luar biasa setiap hari, tapi baca Al-Quran sehari cuma 1 lembar aja beratnya luar biasa. Kita baru bicara membaca, kita belum bicara mentadaburi. Kalau umat muslim tidak mau mentadaburi Al-Quran, hati-hati. Allah mengatakan, afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Apa
hatinya itu ada gemboknya, hatinya itu terkunci kok sampai mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran. Belum kita bicara mengamalkan, karena setiap Allah mengatakan iman pasti disandingkan dengan amal soleh, yang mana sebagaimana kita lihat dalam sirah para sahabat radhiyallahu anhum, tidaklah para sahabat itu mempelajari satu ayat, melainkan mereka pasti akan berusaha mengamalkannya terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari surat selanjutnya. Para sahabat itu sangat luar biasa dalam melazimi ilmu-ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu bertanya kepada Rasulullah setiap mendapatkan yang muskil, yang mutasyabih dari Al-Quran. Ketika tidak jelas, maka langsung segera menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita coba. Di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian untuk membahas isi Al-Quran. Maka apabila kita ingin menggenapi diri kita sebagai orang yang bertakwa dengan ciri-cirinya, maka ikutilah majelis-majelis yang di dalamnya membahas tentang tadabbur Al-Quran. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada banyak kurang dan salah itu karena kebodohan saya. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada yang menyinggung saya mohon dimaafkan. Yang saya inginkan hanyalah islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.